menjadi kereta kelas Argo ketiga yang diluncurkan oleh Perumka. Menjadi kereta kelas Argo pertama yang melayani jalur lintas selatan Jawa. Menjadi kereta kelas Argo tertua yang masih setia mengantarkan para penumpangnya. Rencana peluncuran kereta api kelas Argo untuk relasi Jakarta-Solo sudah dikumandangkan sejak tahun 1995, berbarengan dengan finalisasi JS 950 Argo Bromo dan JB 250 Argo Gede. Saat itu, brand JS 850 juga sudah disiapkan untuk kereta ini. JS 850 sendiri merupakan brand yang memiliki arti Jakarta-Solo yang ditempuh dalam 8 jam, dan diluncurkan pada peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-50. Namun, hingga sesudah diluncurkannya JS 950 Argo Bromo dan JB 250 Argo Gede, peluncuran JS 850 tidak kunjung juga dilakukan. Pada Juni tahun 1996, Perumka justru menjalankan KA eksekutif yang diberi nama Solo Jaya. Kereta ini beroperasi dengan menggunakan rangkaian cadangan milik Argo Bromo dan Argo Gede. Solo Jaya menempuh rute Jakarta-Solo dalam waktu 8 jam, yang kemungkinan sesuai dengan brand JS 850 yang sudah ada. Kereta ini dijalankan untuk uji coba slot waktu, serta sekaligus mengetes permintaan pasar untuk kereta kelas Argo pada rute Jakarta-Solo. Hingga pada September tahun 1996, operasional Solo Jaya pun dihentikan, dan konsep JS 850 pun ikut hilang bersama dengan Solo Jaya. Akhirnya pada tanggal 21 September tahun 1996, Perumka meluncurkan JSO 751 Argo Lawu, yang merupakan konsep akhir serta finalisasi dari JS 850. Berbeda dengan Solo Jaya dan JS 850, Argo Lawu menempuh Jakarta-Solo hanya dalam waktu 7 jam saja. Sesuai dengan brandnya, yaitu JSO 751 yang memiliki arti Jakarta-Solo yang ditempuh dalam 7 jam, dan diluncurkan pada peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-51. Nama Lawu sendiri diambil dari nama Gunung Lawu, yang terletak di sebelah timur Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Argo Lawu mendapatkan satu set kereta yang dibeli dari PT Inka seharga 10,3 miliar. Set ini terdiri dari 10 kereta K1, 1 kereta makan, dan 1 kereta pembangkit, dengan menggunakan bogi tipe NT60, atau K8 seperti yang digunakan Argo Bromo dan Argo Gede. Kereta-kereta K1 milik Argo Lawu dibuat dengan memodifikasi kereta-kereta ekonomi buatan tahun 1950-an, sedangkan kereta makan serta kereta pembangkitnya merupakan kereta yang dibuat baru. Karena merupakan hasil modifikasi, kereta-kereta K1 Argo Lawu memiliki keunikan dari segi penampilan luarnya. Jika disandingkan dengan kereta makan serta kereta pembangkitnya yang merupakan kereta baru, kereta-kereta K1 memiliki ukuran atap yang lebih tinggi, serta posisi kaca yang lebih rendah. Rangkaian Argo Lawu kemudian dirawat oleh Dipo Kereta Solo Balapan selaku alokasinya. Seperti kereta kelas Argo lainnya. Dalam operasionalnya, Argo Lawu didinasi oleh lokomotif CC 203, dengan membawa rangkaian yang terdiri dari 9 K1, 1 kereta makan, dan 1 kereta pembangkit. Dengan fasilitas serta pelayanan standar kelas Argo, seperti interior yang mewah, kursi yang dilapisi kain bludru, lantai yang dilapisi karpet, televisi, serta pelayanan-pelayanan dari para staf yang melayaninya. Dalam perjalanannya, Argo Lawu menempuh rute Jakarta-Solo dalam 7 jam, dengan perhentian hanya di stasiun Yogyakarta, dan stasiun Purwokerto. Perjalanan dari Solo dimulai pada pagi hari, sementara dari stasiun Gambir Jakarta pada malam hari.
Argo Lawu langsung menjadi primadona bagi para penumpang yang ingin sampai ke tujuannya lebih cepat, serta dengan pelayanan dan kenyamanan yang lebih dari kereta-kereta lainnya. Keberadaan Argo Lawu pun ditemani dengan diluncurkannya kereta kelas spesial Dwi Pangga pada tanggal 21 April tahun 1998. Dwi Pangga melayani rute Jakarta-Solo dengan jadwal yang berkebalikan dengan Argo Lawu. Jika Argo Lawu berangkat dari Solo pada pagi hari, maka Dwi Pangga berangkat pagi dari Jakarta. Karena jadwal yang berkebalikan tersebut, kedua kereta ini pun bisa saling bertemu dalam perjalanannya. Namun dikarenakan tiket kereta kelas spesial Dwi Pangga yang mahal, membuat okupansi Dwi Pangga selalu rendah. Hingga akhirnya pada Oktober tahun 1998, Dwi Pangga pun resmi berganti kelas, dan namanya berubah menjadi Argo Dwi Pangga. Kini, dengan adanya dua kereta kelas Argo yang melayani rute Jakarta-Solo, maka penumpang yang ingin menaiki kereta kelas Argo dapat memilih alternatif lain selain Argo Lawu. Karena pada saat itu okupansi Argo Lawu juga selalu ramai oleh penumpang. Dan juga sejak saat itu, baik Argo Lawu maupun Argo Dwi Pangga, keduanya kini menjadi andalan dan primadona penumpang. Pada Februari tahun 2000, lokomotif CC203 yang sedang berdinas Argo Lawu menuju Solo mogok di perjalanan. Lokomotif bantuan pun dikerahkan. Yang mengejutkannya, lokomotif CC208 lah yang menjadi lokomotif bantuan Argo Lawu itu. CC208 pun membawa Argo Lawu dari stasiun Jatibarang, hingga stasiun Cirebon dengan kecepatan hingga 90 km per jam. Sampai akhirnya, lokomotif CC203 lain kembali mengambil alih Argo Lawu. Perubahan pada layanan Argo Lawu pun terjadi pada tahun 2002. Dengan bergantinya rangkaian kereta yang digunakan, menjadi rangkaian kereta K1 buatan tahun 1997, yang sebelumnya digunakan oleh kereta api Argo Muria. Rangkaian lama milik Argo Lawu pun kemudian dialihkan penggunaannya untuk kereta Argo Dwi Pangga dan Taksaka. Walaupun, pada waktu-waktu tertentu seperti pada musim liburan, 1 hingga 2 kereta lama milik Argo Lawu juga digandeng untuk menampung lebih banyak penumpang. Rangkaian kereta yang sebelumnya digunakan Argo Muria ini memiliki fasilitas yang lebih baik. Bahkan, rangkaian kereta ini dianggap sebagai kereta eksekutif terbaik, yang juga digunakan oleh salah satu kereta unggulan PT KA saat itu, yaitu Argo Bromo Anggrek. Para penumpang Argo Lawu kini semakin dimanjakan dengan berbagai fasilitas baru. Seperti kursi yang dilengkapi sandaran kaki, hingga seluruh pintu kereta yang merupakan pintu pneumatik otomatis. Rangkaian Argo Lawu memiliki ciri khas tersendiri, berupa garis berwarna ungu di sepanjang pinggiran jendela penumpang. Warna ungu itu membedakannya dengan rangkaian Argo Bromo Anggrek yang memiliki warna merah muda. Yang paling istimewa dari rangkaian kereta ini, adalah penggunaan bogi tipe K9 yang dilengkapi dengan suspensi udara yang menjadikan minimnya guncangan di dalam kereta selama perjalanan. Dengan semakin baiknya fasilitas dan kenyamanan, pamor Argo Lawu pun semakin tinggi di tengah masyarakat luas. Nama Argo Lawu bahkan juga diangkat, menjadi judul sebuah lagu dolanan anak berbahasa Jawa yang berjudul Sepur Argo Lawu. Seiring dengan berjalannya waktu, nama brand JSO 751 pun memudar, dan hanya menyisakan nama Argo Lawu saja. Namun ternyata, rangkaian baru Argo Lawu ini menimbulkan banyak masalah. Suspensi udara pada bogi tipe K9 yang digunakan pada rangkaian ini, ternyata tidak cocok untuk dioperasikan di jalur selatan yang rutenya berkelok-kelok.
Akibatnya, selama menggunakan rangkaian ini, Argo Lawu sering sekali mengalami anjlokan. Karena hal itu, pada tahun 2007, rangkaian Argo Lawu yang merupakan bekas kereta api Argo Muria, akhirnya dikembalikan untuk operasional Argo Muria 1, yang saat itu berganti nama menjadi Argo Sindoro. Sementara itu, Argo Lawu pun kembali menggunakan rangkaian buatan tahun 1996 lamanya secara bergantian, bersama kereta api Argo Dwi Pangga. Hingga akhirnya Argo Lawu pun mendapatkan rangkaian baru dari PT Inka pada 2008. Meski merupakan rangkaian baru, namun secara keseluruhan sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan rangkaian asli milik Argo Lawu yang merupakan buatan tahun 1996 silam. Dengan dihapuskannya Argo Bromo pada tahun 2002, dan dileburnya operasional Argo Gede bersama Parahyangan pada 2010. Maka kini, Argo Lawu memegang status sebagai kereta kelas Argo tertua yang masih beroperasi. Sayangnya, memasuki tahun 2010-an, kereta-kereta kelas eksekutif termasuk Argo Lawu, mengalami penurunan kualitas pada pelayanan, yang membuat kereta-kereta eksekutif seakan kehilangan pamornya. Dimulai dengan ditiadakannya layanan makanan gratis, kain kursi bludru yang diganti dengan kain kulit, lampu-lampu hias pada kabin yang dirusak dengan adanya lampu LED yang sangat terang, hingga akhirnya, seluruh pintu otomatis yang diganti dengan pintu manual. Waktu tempuh Jakarta-Solo juga bertambah menjadi 8 jam, akibat semakin lamanya waktu berhenti di stasiun, serta diturunkannya kecepatan dengan alasan keselamatan. Argo Lawu kemudian kembali mendapatkan rangkaian kereta baru pada 2016, bersama dengan Argo Dwi Pangga. Namun bukannya membuat pelayanan dan fasilitas kembali menjadi lebih baik, rangkaian baru ini malah membuat semakin berkurangnya kenyamanan penumpang. Rangkaian kereta eksekutif buatan 2016 ini terkenal akan getaran, serta kebisingan yang sangat mengganggu. Pada 2019 Argo Lawu dan Argo Dwi Pangga kembali berganti rangkaian menjadi rangkaian eksekutif stainless steel terbaru. Kenyamanan penumpang menjadi lebih baik, walaupun masih jauh berbeda dengan masa-masa awal pengoperasian Argo Lawu. Argo Lawu dan Argo Dwi Pangga pun juga ditambah dengan layanan kelas luksuri pada 2019. Untuk menyambut ulang tahun PT Kereta Api Indonesia yang ke-76. Pada September tahun 2021, PT KAI meluncurkan fasilitas serta pelayanan baru kepada kereta-kereta eksekutif unggulan mereka, salah satunya Argo Lawu. Argo Lawu kini kembali menghadirkan makanan yang dimasak secara langsung oleh koki di atas kereta. Waktu tempuh yang sebelumnya molor hingga 8 jam, kini bisa kembali ke 7 jam dengan dikuranginya jumlah stasiun perhentian, dan ditingkatkannya kecepatan maksimal hingga 120 km per jam. Argo Lawu kini menjadi salah satu kereta yang diberi status kereta unggulan, dan kembali mendapatkan identitasnya sebagai kereta dengan pelayanan yang berbeda dengan kereta lainnya. Meskipun tidak seistimewa masa-masa awal pengoperasiannya dahulu. Namun, keberadaan Argo Lawu tetap selalu menjadi primadona. Dan akan terus menuliskan cerita, untuk mengisi lembaran-lembaran sejarah perkereta apian Indonesia.